Mari kita doakan Ustadz Heri Wirawan, semoga dia mau bertobat dan tobatnya diterima Allah, serta Allah memberi hidayah atau petunjuk kepadanya. Insya Allah, kalau ini terjadi pada diri Ustadz Heri Wirawan, maka dia akan menjadi orang baik. Meskipun doa ini dan perubahan tingkah laku Ustadz Heri Wirawan menjadi baik, tapi tidak serta-merta lepas dari tanggung jawab yang ia perbuat, utamanya berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Akhir-akhir ini banyak berita yang sangat santer di telinga kita, yaitu mengenai bencana alam, dan yang terakhir ini adalah pencabulan santriwati oleh ustadznya. Kali ini saya ingin membahas mengenai Ustadz Cabul. Sebutan Ustadz Cabul ini disematkan oleh banyak orang kepada Heri Wirawan, yaitu pemilik dan pengurus Pondok Tahfidz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cibiru. Tidak sedikit, bahkan hampir semua orang itu mengatakan atau berkata-kata yang jelek kepada Heri Wirawan, seperti perkataan bangsat, bajingan, Ustadz Cabul, dan lain sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Perkataan yang demikian ini disematkan kepada Ustadz Heri Wirawan tidak sepenuhnya salah, karena mengingat perbuatannya yang sudah keterlaluan, yaitu memperkosa puluhan santriwatinya. Menurut data, ada 21 santriwati yang telah diperkosanya sampai hamil. Dan menurut data juga ada 8 orang yang telah melahirkan akibat perbuatan Ustadz Heri Wirawan, yang dilakukan sejak 2016 sampai 2001 ini. Rata-rata usia santriwatinya yang diperkosa itu sekitar 13 sampai 16 tahun. Artinya usianya masih di bawah umur. Seperti yang saya sampaikan di atas, tidak sedikit dan hampir setiap orang ini menghujat, mencaci maki, dan menjelek-jelekan Ustadz Heri Wirawan. Kenapa? Karena perbuatannya yang dilakukan seperti cerita di atas. Tapi tidak banyak orang yang mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah dari Allah, mengingat usianya masih muda, yaitu sekitar 36 tahun. Sebenarnya dia mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup. Hanya saja ilmu yang dia miliki tidak mampu menundukkan atau mengendalikan hawa nafsunya. Memang dalam sebuah survei ini menunjukkan bahwa pria yang dengan kecerdasan atau IQ tinggi itu ternyata mempunyai libido yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang memiliki IQ rata-rata atau IQ biasa. Dilansir dari The Gloss, sebuah survei memperlihatkan bahwa pria-pria pemilik IQ tinggi itu ternyata memiliki dorongan untuk melakukan kegiatan intim lebih tinggi dibanding dengan teman-teman mereka yang ber-IQ rata-rata. Pria dengan tingkat kecerdasan tinggi itu memiliki libido yang lebih banyak. Lalu di dalam kitab Mizan Al-Amal, Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 tingkatan manusia dalam masalah ini. Pertama, orang ini sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan tidak dapat melawannya sama sekali. Ini merupakan keadaan manusia pada umumnya. Dengan begitu, ia sungguh telah mempertuhankan hawa nafsunya.
Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilmin. Maksudnya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Lalu yang kedua, yaitu orang yang senantiasa dalam pertarungan melawan hawa nafsunya. Pada suatu kali ia menang dan pada kali yang lain ia kalah. Kalau maut itu merenggut dalam pertarungan ini, maka ia tergolong orang yang mati syahid. Dikatakan mati syahid karena ia sedang dalam perjuangan melawan hawa nafsu. Sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuanglah kamu melawan hawa nafsumu, sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu. Ini merupakan tingkatan manusia yang lebih tinggi di bawah para nabi dan para wali-wali Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang sepenuhnya dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Inilah orang yang mendapat rahmat Allah sehingga terjaga dan terpelihara diri dari dosa-dosa dan maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali, ini merupakan tingkatan para nabi dan para wali-wali Allah. Oleh karena itu, mari kita doakan Ustadz Heri Wirawan. Semoga dia mau bertobat dan tobatnya diterima Allah, serta Allah memberi hidayah atau petunjuk kepadanya. Insya Allah, kalau ini terjadi pada diri Ustadz Heri Wirawan, maka dia akan menjadi orang baik. Meskipun doa ini dan perubahan tingkah laku Ustadz Heri Wirawan menjadi baik, tapi tidak serta-merta lepas dari tanggung jawab yang ia perbuat, utamanya berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Dan sebagai harapan, semoga di kemudian hari tidak ada lagi ustadz-ustadz yang meniru perbuatan Ustadz Heri Wirawan, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mung Santun.